Sayang, aku hamil. Kamu serius sayang? Alhamdulillah, berarti bentar lagi aku bakal jadi seorang ayah dong. Iya sayang, tapi kapan hubungan kita bakal direstui sama orang tua kamu? Sabar ya sayang, aku bakal berusaha yakinin mereka lagi buat nerima kamu jadi menantunya. Kita udah nikah sebulan yang lalu di KUA, tapi rasanya ada yang kurang. Aku ngerti sayang, orang tuaku maunya aku nikah sama Clara, anak rekan bisnis mereka. Maafin aku ya, gara-gara aku, kamu harus hidup sederhana dan diusir dari keluarga kamu. Harta bisa kita cari, yang paling penting impian kita membangun keluarga bahagia udah tercapai. Aku sayang kamu, Rev. Aku juga sayang sama kamu, Alica, selamanya. Jangan pernah tinggalin aku dan anak kita ya sayang. Janji. Iya, aku janji gak bakal ninggalin kalian berdua. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Rev, tolong anterin pesanan makanan ke alamat ini ya. Siap bos. Ini langganan kita itu ya? Iya, orangnya lagi sakit, gak bisa ambil sendiri, minta delivery. Oke bos, saya berangkat dulu ya. Kenapa tiba-tiba hatiku nggak tenang ya? Moga aja nggak terjadi sesuatu sama Rev. Kepalaku pusing. Aku di mana ini? Rev putraku, akhirnya kamu sadar nak. Mama khawatir banget. Anda siapa ya? Ini Mama nak. Kamu gak inget sama Mama? Dokter bilang kamu mengalami amnesia karena benturan kepala yang keras. Aku gak ingat apa-apa. Pelan-pelan aja nak. Kami bakal bantu kamu ingat semuanya. Iya kan Ma? Iya Pa. Ini adalah saat yang tepat buat nisahin Rev dan cewek kampung itu. Kalian berdua orang tua kandungku. Apa kalian bisa buktiin kata-kata kalian? Ini adalah foto keluarga dan kakak kita, Rev. Kamu adalah anak kami satu-satunya. Bener, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Alterio kita. Apa aku udah nikah? Atau mungkin punya pacar? Kamu belum nikah, nak. Tapi kamu punya tunangan yang cantik dan baik. Papamu bener, tunangan kamu namanya Clara. Dia sedang kuliah di Jepang sekarang. Benarkah? Tapi kenapa aku gak ingat apa-apa tentang Clara? Apa benar dia tunanganku? Bener nak, kami gak mungkin bohongin kamu. Ini semua karena kamu mengalami amnesia yang berat. Makanya kamu gak ingat apa-apa, nak. Mungkin kalian benar. Maaf ya, Pa, Ma. Karena aku udah lupain kalian berdua. Kita harus lakuin sesuatu supaya Rev gak inget sama cewek miskin itu. Kita bikin berita kematian palsu buat Rev. Dan suruh orang buat ngabarin cewek itu. Siapa yang bertamu ya? Selamat siang, Alica. Saya Sunanto, bosnya Rev di kafe. Oh, Anda. Ada apa ya Pak Sunanto kesini? Kamu yang tabah ya, Rev. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Hah? Apa? Itu semua bohong kan? Suami saya nggak mungkin meninggal. Saya juga baru dapat kabar dari rumah sakit. Jenazahnya udah dibawa sama keluarganya. Hah? Dibawa keluarganya? Jadi, aku nggak bisa nemuin dia lagi untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba. Hamba akan merawat anak ini sendiri mulai sekarang. Kamu yang tenang di sana ya, Rev. Nona Alica Valeri,
Giliran Anda untuk masuk wawancara. Baik, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya... Raf. Kamu kenal sama saya? Raf nggak kenalin aku. Saya Alicia Valeri, yang melamar posisi sekretaris pribadi Anda, Pak. Nama dan wajah kamu familiar. Apa kita saling mengenal sebelumnya? Itu... Mungkin Anda salah ingat. Kita baru ketemu hari ini, Pak. Gitu ya. Saya baca CV kamu, katanya kamu lulusan terbaik Universitas Arkadia, jalur beasiswa prestasi. Itu benar, Pak. Saya sempat bekerja di perusahaan besar, tapi resign 4 tahun yang lalu. Apa alasan kamu resign dari pekerjaan kamu? Berarti selama 4 tahun ini kamu nganggur. Saya fokus merawat anak saya, Pak. Jadi saya resign dan kerja di rumah aja jualan nasi bungkus. Kamu merawat anak sendiri. Emangnya di mana suami kamu? Suami saya sudah meninggal kecelakaan 5 tahun yang lalu pas saya lagi hamil. Kenapa dadaku rasanya sesak ya? Gitu ya. Maaf saya nggak tahu. Saya turut berduka cita. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah ikhlas. Kalau gitu, kamu saya terima jadi sekretaris saya. Tapi kamu harus profesional di sini. Hah? Anda serius? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Ref. Dia cantik saat tersenyum. Aku ini kenapa sih? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau menyiapkan semua yang saya butuhkan untuk kerja. Oke, jangan sampai terlambat besok di hari pertama kamu bekerja ya, Alicia. Dari tadi kepalaku pusing pas lihat Alicia. Kenapa ya? Kayak ada sesuatu, tapi aku nggak tahu apa itu. Tuan memanggil saya? Julita, kumpulkan semua informasi tentang Alicia dan masa lalunya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Ibu hamil, ngidam makanan, ngidam jalan-jalan, ngidam barang. Enggak, aku mah ngidam jualan baju harga di bawah 30.000, rata-rata 25 ke bawah. Harga mulai 5.000 malahan. Aku tunjukin barang-barang. Kak Alicia, jual dong baju-baju lucu yang biasa dipakai buat POV. Oke, aku spill baju-baju yang aku jual dengan harga 25.000 ke bawah. Malah aku ada yang jual harga 5.000. Nih, ini contoh baju-bajunya ya. 25.000. Ini 20 kalau nggak 15. Kalau kemeja tebal-tebal gini biasanya aku 20 sampai 25 ya. Ini tebel. Ini karena menerawang tapi bagus, ini lucu. Ini biasanya 15. Ini lucu, ini crop. 25 kali ya. Aku kasih harga suka-suka nih guys. Ini masih baru ini blazer. Ini aja masih belum dilobangin nih ininya. Ini kalau blazer paling 20 ya, 20, ukurannya kecil juga. Ini flanel. Ini lucu banget guys. Flanel ini aku jual 25. Flanel. Ini dress lucu. Nggak tahu, lupa kemarin nih aku jual 25 apa 20 ya. Lucu banget nih. Ini harga 28 kalau nggak 30. Ini maaf banget ya, soalnya ini tebel banget, bagus bahannya, ada rempel-rempel juga. Ini mewah, kayak dress lolita, kayak kemeja lolita gitu. Ini lucu, ini bahannya rayon nih, cotton rayon. Ini lumayan gede, lucu banget. Ini aku 25 lah ya. Semakin lucu aku mahalin, maafin aja nih, 25 tuh menurut aku udah mahal. Sini, ini juga lucu, ini hampir mirip dengan tadi. Ini 25 juga kali ya. Ini juga 25, ini masih baru loh, kecil. Ya aku muat sih, cuman harus nunggu lahiran dulu. Ini buat anak-anak nih kayaknya. Cuma 85 ukurannya, L digit. Ini masih baru. Terus ini juga, ini lucu banget, pinknya nih crop. 20 kali ya, 20. Nah, ini masih warna merah-merah aja.
ada banyak, ada yang warna hijau-hijau aja, biru-biru aja, putih-putih aja, hitam-hitam aja, banyak banget aku jual, cuman aku masih belum sempat masukin ke etalase keranjangku. Jadi kalau misalkan ada yang suka ini, mungkin kalian bisa screenshot terus kirim ke mana ya, ke toko Oren aku aja, DM aku di sana ya. Thank you. Kira-kira siapa ya yang rank 1 tahun ini? Udah pasti Leo lah. Dia kan jeniusnya udah nggak ada obat. Tiap hari dia belajar perpus. Wajar sih kalau dia ranking 1. Kalian tahu nggak? Rev katanya naik ranking juga loh tahun ini. Jelas dong, biasanya kan aku rank 2 dari belakang. Sekarang aku rank 20. Aku bangga banget sama kamu, sayang. Rantingnya udah keluar tuh. Leo turun jadi ranking 2. Hah? Leo turun? Kok bisa? Hah? Nggak mungkin. Leo selalu ranking 1 tiap tahun. Kalau Leo ranking 2, terus siapa yang ranking 1? Ranking satunya Pais ya. Kok bisa sih dia ngalahin Leo? Mungkin tahun ini aku belajar lebih keras daripada biasanya. Kamu keren banget, Faisya. Aku bangga deh jadi teman kamu. Bro, kamu gak apa-apa. Kok bisa kalah sih? Ranking gak penting. Aku cuma kurang tidur dan kecapean aja. Kamu kelihatan pucat. Aku khawatir banget sama kamu, Leo. Kamu sehat? Gak usah buang waktu kamu buat khawatirin aku, Virgo. Tapi kan Kamu yang sabar ya, Virgo. Aku percaya Leo bakal sadar kalau kamu peduli sama dia. makasih ya, Nuna. Woi bro, mau kemana? Kamu udah bikin Virgo sedih tahu. Padahal dia peduli sama kamu. Aku tahu, tapi aku gak pantas buat dia. Aku cuma anak broken home. Jadi itu alasan rank kamu turun? Karena orang tua kamu cerai? Leo, kita semua tahu kalau kamu juga suka sama Virgo. Apa kamu bakal biarin dia nangis gara-gara kamu? Aku udah sana temuin Virgo, minta maaf sama dia. Virgo, maafin aku. Aku ada masalah keluarga, dan kamu malah kena imbasnya. Aku udah maafin kamu, dan aku ngerti. Sebagai permintaan maafku, kamu mau aku traktir bakso kesukaan kamu nggak? Hah? Ayo deh.